Intinya gimana ya, hancur lah dari kerjaan, dari anak, dari sekolah gitu karena kelakuan bapaknya gitu. Jadi ngelihat mama diapain? Dari luar kosan sampai ke dalam. Lina pernah ingin, kalau dibilang bodoh ya bodoh ya, Lina mencoba untuk ya udahin gitu nyawa Lina gitu kan. Lina bilang, ibu udah capek ibu sama kehidupan ini. Kadang dia ibu bilang, ibu jangan gitu, nanti kita sama siapa kalau ibu nggak ada gitu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ita langsung gak jawab. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jiwa Berseri ataupun Party TV. Di sini saya lagi bersama, di sini harusnya ada Bang Tadin dong, Bang Tadin. Oh iya. Di sini saya lagi sama mamanya Noval dan juga Bang Tadin. Nah, waktu itu pertama kali Bang Tadin cerita ke mama, saya nemu anak kecil lagi nyari ikan ya Bang? Iya, di sawah. Lagi nyari ikan di sawah. Pertama kenal sama Dedek Noval, katanya gitu. Kasihan banget mah, katanya kurus banget, katanya. Terus nyari ikan, katanya di sawah. Nah, jadi gini ceritanya kan. Tadin itu terus akhirnya timbul rasa kasihan gitu, timbul rasa kasihan, terus ngedengar curhatan Dedek Noval. Dedek Noval curhatnya apa ke Tadin? Nggak tahu. Lapar kan? Oh lapar. Kenapa apa? Dianya sih nyarikan terus gitu. Lama nyarikannya dari pagi sampai siang ke sore. Nah, akhirnya dimandiin juga sama Tadin. Akhirnya Tadin lah timbul kasihan, timbul sayang karena anaknya nurut. Novelnya nurut ya sama Tadin ya. Sementara kalau di rumah nurut enggak? Layap aja orang itu. Kalau kayak udah disediain makan gitu ya makan, gitu kan. Tinggal makan doang, makan gitu kan. Kadang susah. Dia malah yang keluar gitu ya, itu nyari ikan kadang gitu ke sawah gitu. Kalau udah ketemu sawah itu kayaknya anak ini tuh gimana ya, kayak emang nggak tahu demennya di sawah mau gimana nggak tahu. Orang sampai ibu-ibu di situ ngomong itu anaknya nyari ikan, iya udah diiniin juga susah gitu, pengen ikan katanya gitu. Oh sih ya udah ya dibeliin ikan, tetap aja pengennya nyari ikan gitu. Emang mungkin dari segitu emang dia demen main gitu ya. Ada gitu. Terus dengan sekolahnya gimana? Kalau sekolah mah dia emang sekolah, dia kelas 2 karena kelas 2 sekarang ini. Harusnya sekolah kelas 2, harusnya memasuk kan anaknya gitu. Nggak mau. Satu ya mungkin emang dari pribadi ya, masa pribadi maksudnya kayak dari ayahnya, dari saya ini juga kan lagi sibuk ke Polres ya, ngurusin ya itulah, dituntut sama ayah kandungnya dia kayak gitu deh intinya. Intinya gimana ya, hancur lah dari kerjaan, dari anak, dari sekolah gitu karena kelakuan bapaknya gitu. Ya hancur. Jadinya gimana kalau dibilang Linanya jadi kurang fokus sih, jadi jadi kemana-mana gitu pikirannya. Yang tadinya kita udah anteng, kita udah nggak dinafkahin gitu kan, kita dicerai tanpa dinafkahin. Kita 4 bulan mah, udah 4 bulan di sini, udah pindahin anak sekolah, tapi ya kayaknya dengan datangnya dia, datang ke Anya, biasa KDRT lagi sama Lina, karena anak-anak depan anak-anak, mental anak-anak rusak karena dia. Jadi situlah jadinya, bahkan abis lebaran itu dia mulai ke polisi buat nuntut Lina gitu ya, ngeuangin lah ya, nama kayak gitu. Punya anak berapa? Aku punya anak 2, yang satu kan cewek, TK, sekarang TK anak aku kayak cewek. KDRT dari tahun berapa? Ya kalau dibilang dari tahun berapa ya, kita udah ini ya, udah pernah pisah, bahkan rujuk. Kalau dibilang rujuk itu lebaran tahun kemarin lah rujuknya sama dia itu. Jangka waktu berapa bulan, belum ada setahun. Ya kayak gitu lagi gitu kan. Kita juga ngerasa dihidupin itu sama mertua ya.
sama mertua, sama orang tuanya dia lah, karena orang tuanya dia kan warteg ya. Ya lancar sekolah mah, uang jajan, ongkos atau apa itu dari orang tuanya dia, bukan dari dia gitu. Nggak tahu lah gitu intinya. Ya udahlah, udah capek juga gitu kan. Dari pas orang tuaku sakit, mamaku sakit bahkan sampai meninggal. Itu cuma pas hari meninggalnya dia doang, dia ada, kesananya dia nggak ada. Disuruh tahlil doang, padahal ada orangnya, tapi nggak mau datang. Disitulah kayaknya kita ngerasa gimana ya, gue tuh cuma pengen ngebantu tenaga gitu buat keluarga gue, tapi dia juga nggak bisa, nggak diizinin lah intinya mas sama dia. Ya udahlah, dia kan mau gimana lagi, ya gitulah terjadi KDRT lagi. Bahkan emang ada pribadi yang lain lah intinya ya, pribadi yang mungkin yang melanggar hukum gitu ya, bukan KDRT. Ya udah disitunya saya capek, ya udahlah pulanglah ke rumah orang tua. Bahkan emang udah dicerai, ditalak sama dia, tapi dia nggak pernah mau bikin surat hitam di atas putih itu, dia nggak mau gitu. Bahkan sampai Lina di bulan Desember, Lina kesini ya ke Anyer di bulan Desember, tanggal berapanya Lina lupa. Bahkan sampai 4 bulan Lina di sini, itu Nova langsung dipindahin sekolah ke sini kelas 1 itu. Semester 2 langsung pindah ke sini, dipindahin sama dia. Di sini dengan 4 bulan lamanya Lina di sini, nggak dapat nafkah lahir batin dari dia. Dia nyerai ongko, pokoknya di WA lah semuanya ya. Ya udah di situ, dari situ dia malah masih mengaku datang ke sini selama 4 bulan nggak ada kabar, bisa ada kabar tapi cuma memarahan doang. Datang ya KDRT lagi, kayak gitu doang kelakuan dia datang gitu. Disitulah anak ngelihat waktu KDRT, ngelihat. jadi ngelihat mama diapain Dari luar kosan sampai ke dalam itu ngelihat. Dia boleh tanya mungkin. Iya sih, cerita ke tadi juga. Iya, Tadinya itu yang bikin sedih mah. Iya makanya. Sampai Nopalnya kesel itu. Kalian nih kalau ketemu ribut terus, berantem terus katanya. Iya. Sampai dianya ini. Ternyata itu kayak kesel lah gitu. Terus. Makanya kalau dibilang mental anak-anak Lina hancur, udah hancur gitu. Kita bertiga mentalnya udah hancur, ya udah hancur gitu kan. Makanya ditambah lagi kejadian sekarang gitu. Lina dilaporin ke kepolisian gitu kan. Ini juga Lina lagi ngurusin itu ke Polres Cilegon. Dia nuntut Lina sama si A ya, maksudnya lelaki yang di sini gitu kan. Bang, padahal lelaki itu cuman niatan ngebantu Lina gitu ya sama anak-anak gitu kan. Niatan dia baik tapi malah dibalas seperti ini gitu loh sama ayah kandungnya si Nopal kan kayak gitu. Tanpa dia malu, dia kan oh iya ya selama ini gue nggak pernah nafkahin gitu, nggak pernah tanggung jawab sama anak-anak gue kayak begini gimana gitu kan. Dia apa, makanya kadang nggak habis pikir gitulah sama ayahnya itu, nggak habis pikir, nggak tahu lah kayak gitu. Makanya ngelihat Novel kayak gitu, bahkan ngelihat video Novel, ya Allah kayak gini jadinya ya anak Lina gitu, masa hancur gitu ya, dibilang hancur lagi ngelihat Novel kayak gitu. Tapi gimana lagi, daripada dia nyenggah ini, dianya mau di sini masih ada yang mau dinurut gitu kan, kayak Atadin gitu masih ada nurutnya, dia kan sih nggak apa-apa. Yang penting kan semuanya kan buat kebaikan Nopal gitu loh, buat gimana ya pendidikan. Kalau pendidikan kan emang tetap sekolah di sana kan, yang penting kan biar mental dia baik-baik aja gitu kan. Masih ada yang dirasa oh iya masih ada rasa takut atau gimana gitu kan, dia kan kayak sama Atadin kan dia masih bisa nurut gitu ya. Emang kadang kalau sama Lina emang kadang nurut, dibilang nurut sebenarnya, tapi kadang kalau lagi sengkenya datang itu nggak ngedengar sama sekali, bahkan disuruh mandi aja kadang susah gitu, susah. Mungkin karena jiwa dianya udah mulai stres. Iya, jadi biarpun dia masih kecil, tapi kalau dia udah kelewat stres, otomatis ini biarpun masih kecil. Iya, ya jangan kan dia gitu ya. Lina aja gimana gitu yang udah gede kayak gini ya, kita ngerasanya ya Allah gini banget gitu kan. Bahkan pernah, kalau dibilang pernah Lina pernah ingin, kalau dibilang bodoh ya Lina mencoba untuk ya udahin gitu nyawa Lina gitu kan, itu pernah gitu. Di saat itu posisi anak-anak lagi di Tangerang, itu posisi Lina udah gimana ya, udah down gitu, udah stres gitu ya, di kosan sendiri nggak ada anak-anak. Di situ Lina sampai minum semua obat, diminum gitu sampai obat tidur ya kan. Cuman Lina pengen tidur gitu, capek, nangis mikirin masalah ini gitu kan, sampai tidur itu mas itu kan pengen udahlah capek ya,
Kalau dibilang udah putus asa, ini udah putus asa gitu lah. Kalau dibilang pengen akhirin segalanya ya pengen diakhirin semuanya gitu kan. Tapi kan ngeliat lagi dari Nopal, Meng gitu kan. Gimana lagi gitu. Kadang Lina udah kerja, ngurusin anak. Kadang kita di Paido juga kan gitu. Kayaknya gimana ya, sakit gitu kan di Paido kayak gitu. Makanya nggak tahu. Kalau dibilang tujuan hidup kayak gimana, Lina juga udah nggak tahu kayak gimana tujuan hidupnya ya gitu. Udah bingung. Ya udah, sekarang gini aja nih, apapun yang udah terjadi semoga aja nanti ada akhirnya, akhir yang bahagia gitu. Penderitaan yang kemarin-kemarin semoga aja berganti dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Jalani semuanya, yang udah berlalu lupain semuanya. Tapi kita memang perlu menjaga jangan sampai terjadi itu lagi. Dengan tindakan apa? Kita sendiri yang berani mengambil tindakan. Kalau kita benar, kalau kita benar ya udah hadapin aja gitu. Terus di sini karena memang saya juga ngerasa kasihan ke Noval karena dengan curhatan tadi. Terus yang saya lihat Noval juga di sini nurut. Terus saya nanya, Noval sekarang sekolah enggak? Enggak, katanya. Udah berapa lama enggak sekolah? Belum lama sih. Kalau pas lagi kelas 1 kan dia sekolah terus. Bahkan kemarin juga udah mulai sekolah ya gitu. Soalnya gurunya juga udah WA kan, sama Lina juga udah nelfon. Itu Noval gimana ya, saya soalnya belum ketemu sama Noval kalau yang guru kelas 2. Oh iya Bu, ini juga lagi di ini. Bahkan ojeknya juga kan udah masih sering bolak-balik kan ke kosan. Gimana Noval? Gimana ya Pak, dengan wayahnya sekolah nggak ada, kadang gitu, kadang nginep di rumah temennya, kadang kita nyariin gitu kan, kemana ya, si Nopal kemana, kita memikirin ya, belum makan apa gitu kan, kita mikirnya gitu. Tapi kan kadang dari Novalnya itu gimana ya, bingung lah, mungkin emang dia juga emang gimana ya, udah pikirannya udah kalau, pikirannya udah kemana, iya, kalau dia cerita ke Tadin katanya sampai jalan terus karena saking stresnya masih kecil dengan menyaksikan orang tuanya kayak gitu. Mungkin ya dia juga mikirin dirinya sendiri, saya ini bakal jadi apa nantinya gitu. Kalau sekarang yang saya liatin tiap hari-harinya kayak begini, akhirnya apa? Timbulnya anak, memang iya ya, korban yang jadi korban anak. Menjadi korban anak. Di samping itu juga seorang perempuan kadang ibaratnya apalagi salahnya, benernya aja tetap salah, apalagi salahnya ya tetap tambah salah gitu. Itulah. Jadi kadang-kadang kita memang kalau dipikir-pikir memang kita perempuan itu kadang mikirin ke anak kan gitu kan, mikirin ke anak dengan kayak gini, anak saya kayak gimana gitu. Temen Lina mau kesini. Oh iya. Jadi curhatan Tadin itu curhatan Noval sih sebenarnya, semua disampaikan ke mama. Ya itulah makanya saya bilang ya Allah sampai segitunya gitu, anak kecil pikirannya dewasa. Dia dewasa banget. Emang. Dia dewasa banget sampai, tapi yang bikin saya ini kemarin saya omongin Noval, kalau kamu kayak gini masa depan kamu nggak ada. Sih gitu. Noval sekolah lagi ya, mau sekolah mau, tapi nggak mau di sana. Pengennya sama Tadin kayak gitu. Mungkin gimana ya, dia mungkin butuh sosok seorang bapak kali ya, maksudnya lelaki gitu lah ya, sosok lelaki yang anggap dia, yang bisa ngenasehatin, yang bisa ngebimbing. Karena mungkin emang dia butuh bimbingan dari seorang bapak sebenarnya gitu ya. Tapi kan dari bapaknya gitu gimana ya, di saat ada bapaknya juga emang kalau dibilang kurang open gitu, kurang open kayak coba tuh ya ajarin gitu kan, dia ada PR coba ajarin, dia pengen sama kamu, capek lah inilah gitulah gitu. Maksudnya coba sih rangkul anak gitu loh. Tapi kadang gitu salah aja kitanya, yang tetap aja salah deh kan, dia kan bukannya dididik gini segala macam, gimana lagi gitu kan.
kita ngerjain rumah, kita didik anak-anak ya kan, dia butuh lu loh gitu kan, bukan hanya uang gitu kan. Mending aja kalau iya uangnya lari ke kita Kan, gitu. di sini udah berapa lama? Seminggu lebih ya? Belum. Seminggu ada? Belum. Baru sekitar 5 hari. 5 hari. Nah, 5 hari terus saya pikir gini, ini kan anak ini masih sekolah. Iya. Kalau 5 hari dia di sini aja, nggak sekolah gimana? Kata saya kan gitu. Makanya kemarin tuh saya ngomong ke Tadin. Dia nggak mau sekolah mama katanya, dia nggak mau sekolah kata Tadin. Terus kata saya diomongin, coba kamu ngomong ke orang tuanya, kata saya datangin ke orang tuanya karena anak tuh perlu sekolah. Selagi dia masih kecil, apalagi Noval tuh pintar sebenarnya, Iya. anaknya pintar. Diakuin IQ dia itu bagus gitu, IQ-nya itu gimana ya, kalau dibilang iya IQ dia pintar ya kan. Anak lain 1,5 tahun itu ngomong masih ini ya, masih AIU, dia lancar gitu loh. Dari situ juga kita udah ini kayak hafal jalan gitu, sekali dia lewat dia langsung hafal gitu. IQ dia itu sebenarnya bagus, cuman ya mungkin emang salah dari orang tua gitu ya, termasuk saya mungkin gitu ya. Kadang gimana ya, kadang juga saya mikir gagal gitu loh jadi seorang ibu, bahkan sekaligus bapak gitu, gagal gitu buat sekarang ini gitu kan ya. Karena ya itu, kita udah tenang, dia sekolah tiap pagi mau bangun mandiri loh. Dia kan lagi pertama Lina di sini, dia sekolah kan kelas 1 semester 2, dia mandiri mah, dia mandiri, dia bangun pagi, dia mandi sendiri, dia pakai baju sendiri, cari seragam sendiri gitu kan. Ojek udah nungguin, ibu dia kan namanya aku kan pulangnya pagi ya kerja ya, dia kan subuh lah pulang kerja. Pagi itu posisinya kadang cuma ngebangunin dia, saya lagi tidur, bu dia kan mau berangkat sekolah ya gitu. Paling udah gitu dong. Oh iya, dia kan sarapan ya ini uang. Udah berangkat mandiri. Ya pas kejadian lagi bapaknya seperti itu. Ya udah, dia kan down lagi gitu, yang tadinya dia udah biasa, udah terbiasa di sini, down lagi mentalnya dia ya, kayak gitu. Dia sekarang kayak gini. Apalagi kejadian emang jarang di rumah tadinya. Tadinya emang lagi di Tangerang, emang jarang di rumah, di seminggu sekali paling. Seminggu sekali juga dia nggak bisa ngeluangin waktu buat anak. Bukan si anak banyak, si Dede, si Noval. Dia selalu di rumah. Bukan kalau udah main gitu, kalau udah main pulang jam berapa? Kayaknya pulang. Kan dia ngaji gitu kan. Dia kan bahkan pertama itu kan dia pagi sekolah gitu kan, sekolah dasar di SD 1 Anyer. Nanti dia kan abis zuhur jam 2 dia kan sekolah agama. Di NI di situ di Gudang Arang kan, dia sekolah agama, pulang sekolah agama paling kan main sebentar, mandi, habis maghribnya dia ngaji gitu. Full itu mah kegiatannya sebenarnya. Ya mungkin ya nggak maido ya Lina juga, dia kan karena mungkin ya mental dia down lagi gitu kan. Kita juga bingung mau gimana, ini kan kita udah berusaha coba sih ibu cuma pengen nurut sekolah udah. Ibu yang kerja, ibu nggak minta. Kamu kerja, ibu nggak minta. Kamu mau apapun diturutin sama ibu. Yang penting satu, nurut sama ibu. Udah itu doang. Neng juga, intinya udah satu itu doang. Nurut anak-anak itu sebenarnya. Tapi ya mungkin kejadian kemarin juga. Dia kan emang kemarin pas lagi aku ke Polres itu diajak emang kan nggak bisa ditinggal. Bahwa tanpa dikasih tahu dia yang ngomong. Pasti Yayah Agung gitu kan, bahasa dia kan yang ngituin ibu ke sini. Udah diam ya, ayah nggak usah ikut campur, ini urusan ibu gitu. Dia ngerti sendiri tanpa diceritain sama dia udah ngerti gitu sama segalanya gitu. Makanya ya Allah dewasa banget anak ini gitu loh, ngerti segalanya gitu. Kadang kalau dibilang dia itu kadang bisa jadi punggungnya Lina gitu, malah kebalik gitu. Dia kan bukannya Lina yang bisa nenangin dia, kadang dia yang bisa nenangin Lina gitu. Itu Nopal sama Neng adiknya itu kayak gitu. Lina punya anak 2 itu yang dewasa lah, kalau dibilang dewasa. Kadang kalau Lina bilang ibu udah capek ibu sama kehidupan ini, kadang dia ibu bilang ibu jangan gitu, nanti kita sama siapa kalau ibu nggak ada gitu. Disitulah kadang iya ya kita mikir lagi gitu, apalagi adanya nanti aku sama siapa kalau ibu nggak ada gitu. Karena emang iya kadang kalau dibilang udah sering kali Lina buat coba untuk ngabisin diri Lina sendiri lah intinya gitu, sering gitu. Mungkin kalau dibilang bodoh ya bodoh, mungkin karena
terlalu capek ya mah. Iya, kadang capek pikiran, tapi ya sekarang ini ya udah hadapi semuanya. Iya. Minta yang terbaik sama Allah, semoga semuanya berjalan baik, semoga kedepannya semuanya baik-baik. Oke, kalau sekarang ini Neng memang susah banget untuk ngebilangi Noval untuk bisa sekolah. Iya. Ya semoga aja dengan dibimbing Tadin, Noval nurut. Ya alhamdulillah sih sebenarnya anaknya nurut banget di sini, belajar pun nurut. Cuman ya memang emang kamu kenapa nggak sekolah? Capek, jadi stres lah dia, pikirannya bilang stres karena ya mikirin keluarga, mungkin kecil-kecil tapi pikirannya mikirin keluarga gitu kan. Karena dewasanya. Sampai bilang ke Tadin katanya sampai jalan-jalan stres gitu. Jadi pegang. Jadi ya sekarang ini ya untuk sekarang ini selagi dia mau sekolah nggak apa-apa, umpamanya Noval di sini. Nanti semoga lama-lama dia juga dengan nasihat tadi, dengan nasihat kita, dia bakal lebih dewasa lagi untuk berpikir lagi untuk masa depan dia. Cuman ya tadi itu kan kata Neng kan udah disiapin ojek segala apa itu kan ya. Ya nanti tukang ojeknya aja suruh ini, iya, jemput ke sini gitu. Soalnya kasihan sih, soalnya kalau umpamanya tinggal di sana dia terus nggak mau sekolah kan kasihan ya soalnya. Ojeknya bahkan kemarin lagi Atadin di situ ya, ada ojeknya datang. Iya. Iya, ada ojeknya mah datang. Mau kan udah dia kan ayo dia kan Noval sekolah gitu. Kadang gitu. Cuman gimana ya, kadang kayak gitu Novalnya itu susah gitu. Kadang padahal dia udah bangun nih ya pagi, tapi disengajain sama dia pura-pura tidur. Kadang gitu, mungkin kita emang mungkin bawaannya, pikirannya gitu ya. Jadi ya udah main, jalan gitu kemana gitu. Mungkin ya kalau bahasa kita mah gitu ya, ngilangin stres lah gitu kan. Gitu. Iya, seperti itu gitu loh dari Noval itu. Kalau bilang kasihan, artinya gitu Noval kos gitu, kasihan. Tapi gimana? Dibilang kalau dari badan kurus ya emang dia mah gitu. Makannya rada susah di sini. Kalau Makannya juga rada susah memang anaknya. kalau dari badan dia emang dari keturunan ya. Keturunan, dan emang dia ada ngidam apa sih, kayak punya ini penyakit hidrokel gitu kan. Dulunya itu tadinya mah biasa pertumbuhan berat badannya biasa, dia kan naik terus kan. Pas ada hidrokel itu, hidrokel barulah di situ dia kurang, buat naik berat badan juga kurang. Udah gitu pernafasan. Iya, dia cerita sih. Iya, pernafasan. Ya kalau dibilang Iya. aku capek segala-galanya, ya dibilang capek segala-galanya ya capek ya. Cuman gimana kan, ya namanya itu mah tugasnya ya kan, tugas seorang ibu gitu ya buat ngurus anak. Berapa kali nggak kayak itu keluar masuk rumah sakit itu Novel nggak kayak itu. Yang penyakit hidrokel, yang sesak napas, yang inian pernapasan, bahkan kemarin lagi kelas 1 SD itu masuk ke rumah sakit juga kan. Belum lama itu kan masuk lagi rumah sakit dia itu. Noval sini ke. Saluran Noval. Sampai banyak yang bilang dikira masih TK katanya, umur 4 tahun. Noval, umurnya 8 berapa tahun, tahun pada sih? nggak nyangka orang-orang. 8 tahun. Saya Umur 8 tahun. mungil. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Noval mau tinggal di sini. Mau sekolah? Mau sekolah. Kalau Novalnya tinggal di rumah sana, sekolah mau enggak? Sekarang Noval pilih. Noval mau tinggal di mana? Di sini sama Tadin. Di sini sama Tadin. Tapi harus rajin sekolah ya. Rajin ngaji. Kalau soleh sekolah agama ya. Belajar ngaji sama Tadi, nurut ya. Noval pengen gedenya mau jadi apa sih? Tentara. Oh, jadi tentara. tentara. Iya, dari dulu mah tentara terus bilang kata. Mau jadi tentara apanya? Mau jadi YouTuber? Tentara. Tentara. Mau jadi tentara apa mau jadi pilot? Tentara. Waduh, tentara aja. Tentara aja. Iya. Badan kayak gini bisa jadi tentara nggak nih? Bisa
salah. Nanti Makanya katanya yang banyak. mau olahraga katanya. Ajarin Makanya yang Natadin. banyak biar jadi tentara, pengen jadi tentara mah ya. Yakin mau di sini? Gak boleh nakal ya, nurut ya. Jadi ke Nanti. pesantrennya. Hati-hati tadi mau ke pesantren. Iya, tadinya mau ke pesantren, ditawarin Heeh. ke pesantren gitu. Enak di pesantren gitu. Iya, coba mau di pesantren apa mau di sini? Di sini. Di sini. Ya udah nggak apa-apa Iya. kalau umpamanya pengen di sini. Tapi kalau di pesantren enak kamu belajarnya nggak Udah kemana-mana. disiapin, udah di Iya. ini tinggal antar doang gitu. Dia Tinggal juga bawa sering doang. bilang pengen ke pesantren. Iya, gitu. tinggal bawa doang di daerah Serang. Heeh. Gitu. Ini udah diiniin, udah bahkan udah ngobrol, udah ngomong gitu ya sama ibunya, ya udah tinggal bawa aja ke sini gitu kan, tinggal bawa anaknya aja. Ya itulah abur-aburan dianya, ininya kabur-kaburan. Tapi kadang kalau udah ditanya dia kan, pesantren demi AA, dia kan bukan buat ibu, semua itu buat AA, dia kan buat AA loh, bukan buat ibu. Ibu mah di sini cuman buat biayain AA, ngedidik AA. Mungkin kalau di sini ibu buat ngedidik AA bener-bener jadi anak yang soleh gini gitu. Mungkin kurang ya, karena ibu juga gimana ya, dibilang bisa fokus ke kamu ya nggak bisa terlalu fokus karena apa? Satu sisi ibu harus jadi ibu, satu sisi ibu harus jadi ayah kamu juga untuk kerja gitu loh. Kalau ibu nggak kerja mau dari mana gitu. Ada seseorang gitu kan, ada lelaki emang istilah katanya yang emang nggak ada inian sama Lina, dia berniat baik bahkan bertanggung jawab sama anak-anak Lina, malah ya sekarang ini dia sama Lina itu lagi ngalamin kasus ya ini kayak dituntut lah intinya gitu. Padahal niatan orang itu baik loh sama Lina gitu, bertanggung jawab sama anak-anak ini gitu loh, ngebantu Lina di saat Lina butuh bantuan. Harusnya kan ayahnya dia yang ini mah kan nggak ada sama sekali. Jadi orang itu yang selalu nih jajan anak-anak gitu kan, katanya walaupun yang cuman sekedarnya gitu kan ya. Kadang Lina butuh gini deh kan, butuh anak ini kan buat sekolah apa gitu kan, kadang dibantu sama dia gitu. Mungkin kalau dari penghasilan Lina doang buat ngituin anak dua mungkin nggak ini ya, nggak terlalu inilah namanya pekerjaan kayak gitu mah ya. Kadang kita dapat uang, kadang enggak gitu. Senyum-senyum aja. Sayang nggak ke ibu? Nih, sayang nggak ke ibu? Sayang nggak ke ayah? Hah? Jadi anak baik ya, kalau sayang ya. Ya, jangan keluyuran lagi. Nih, kalau jalan-jalan kemana-mana, katanya jalan aja nggak mau diem, itu kayak riak. Karena apa? Jalan-jalan terus. Hah? Gabut katanya bilangnya ke Tadin. Lu kecil-kecil tahu gabut segala. Anak Kenapa? zaman sekarang buat gabut. Gabut kenapa? Pengen main. Pengen main. Karena apa? Ngilangin apa pengen main? Hah? Gabut aja pengen main. Gabut aja. Yakin mau tinggal di sini apa mau ke pesantren? Di sini. Tinggal sini, nggak jadi ke pesantren. Nanti kalau SMP di pesantren ya. Nggak jadi kelas 3 di pesantren. Nggak. Mau kelas berapa di pesantren? Kelas 4? Apa SMP? Udah Apa? lulus. Oh, udah lulus. Lulus SD pesantren. Lulus SD mau ke pesantren? Lulus SD. Oh, pengen lulus SD di pesantren. Ya udah gini aja, kalau memang Dede kayak gitu, kalau umpamanya pengen tidur di rumah sana, tidur di rumah sana. Yang penting sekolah tetap sekolah, ngaji tetap ngaji, sekolah agama tetap sekolah agama. Karena kalau mau sekolah SMP harus ada ijazah sekolah agama, ya? Iya, jadi sekolah agama juga harus. Pulang SD nih, pulang sekolah SD, pulang ke rumah mama dulu ya. Iya. Terus habis pulang ke rumah mama, terus sorenya sekolah agama. Ya. Nanti baru kalau mau ke Bang Tadin nggak apa-apa, dianterin sama tukang ojeknya. Kalau sekolah agama sama siapa? Sama ojek. Sama ojek juga. Mau sekolah pagi, sekolah agama, ojek itu
mau dia mau kemana itu ojek tuh selalu standby gitu. Tinggal nelpon atau enggak, kadang dia kan waktu itu mah deket ya kontrakannya gitu ya, kadang cuman nyamperin doang, Pak dia kan mau ke sini gitu, kadang hayu aja gitu, kadang main di rumah tukang ojeknya gitu. Emang kadang akrab sama bapak ojek lagi ya sekolahnya ya. Iya, nanti bapak ojeknya jemput ya. Ari Aan anu ya nurut, yang nurut hanya Bangun pagi-pagi. mandi. Kapan nih mau sekolahnya? Besok. Besok malah kan 17 Agustus. Oh iya. Neng mau lomba di sana sama Teh Ipah. Kalau Iya di sana. Ibu ge besok mau lomba di sana. iya aku mah bukannya Apa? aku mah lomba dulu, habis lomba pulang bis telolet. Aduh, telolet lagi, aduh pusing. Itu mah. telolet lagi. Itu bikin stiker Telolet nyampe tapi berapa aku. duit itu udah sampai 50.000 bikin stiker dong tuh. Iya. Makanya kan ya Allah, dia kan dinas Itu sih gimana yang gitu ya. ditakutin sama Tadin itu, takut namanya di jalan ya. Iya, takutnya Ada mobil motor. nyasar gitu. Mobil nyasar, motor nyasar ya, namanya dia di pinggir jalan gitu Iya. kan. Itulah yang ditakutin. Namanya di jalan masih Iya. kecil. Makanya katain, aduh. Ngejar-ngejar bis terus. Di Pegadungan itu. Tapi kalau dia ngejar-ngejar itu bawa HP apa enggak dia? Waktu itu pernah bawa HP. Itu sampai ngotot itu main dia. HP sampai mati itu mah. HP mati pun nggak mau dibalikin sama dia. Dipegangin aja sama dia. Aduh, dia kan Nova ngapain kayak gitu? Dia kan iya aja kalau misalkan maksudnya takutnya ya dia bawa HP ada yang nakal atau gimana kan namanya orang di pinggir jalan gitu ya. Iya aja kalau kamunya mah nggak kenapa-napa. Bisi kamunya kenapa-napa doang, deh kan? Atau masalah HP mah ya, Isa katanya kita bisa ini lagi kan gitu kan. Hari kalau misalkan dianya sampai kenapa-napa Iya. kan, aduh, hendak neangan di mana gitu mah, ya, makanya nggak tahu deh. Itu tuh makanya sekarang mah udah sifat, udah jangan telolet, udah mending di rumah mau telolet kayak gimana ya udah tuh telolet aja deh kan, bahkan HP itu full. Iya. Mobil. HP ini full sama telolet itu kelakuannya dia semua didownloadin itu telolet itu model bis apa itu semua didownloadin permainannya itu nopal itu. Yang penting belajarnya rajin ya. Yang penting belajarnya rajin. Jangan telolet terus. Iya. Waktunya belajar. Waktunya ngaji. Waktunya telolet. Harus punya tanggung jawab. Oke? Ya udah nggak apa-apa Nek. nggak mau ikut ibu pulang. Tuh, mau ikut ibu pulang nggak? Besok mau lomba Di sini aja kan di sini ada. ada. Emang ikut tak? Emang diajakin di sini lombanya. Nyuruhnya mas suruh ini di sini juga. Nggak apa-apa Bu, ikut lomba di situ. Gitu. Cuman saya males aja. Iya. Kalau mau ikut ya nggak apa-apa. Iya. Dan besok kita bikin lomba di sini aja. Lomba joget jeruk di sini. Di sini aja tuh. Sama ibu. Iya. Lomba itu aja makan Lomba. kerupuk. Aduh, kayak iya nanti ibu bawain kerupuknya Sama ya. lomba kelereng. Lomba kelereng. Oh, kelereng. Nah, yang ada di mana Hesa ya? Di Sendoknya SD4. mah Di SD4. itu SD 4-nya juga. Oke teman-teman, karena obrolan kita juga udah banyak dan Noval katanya pengen di sini karena saya juga ngerasa kasihan aja dengan curhatan Noval sendiri. Banyak curhat tapi nggak diambil video ya. Banyak curhatan Noval, kecil-kecil curhatnya kayak orang gede. Iya benar. Ya, Emang kecil- pinter banget sih Mak. Kecil-kecil curhatnya kayak orang gede, jadi nyeritain rumah tangga orang tuanya, nyeritain gimana-gimana, bahkan dia sendiri dibilang katanya saya udah stres. Kecil-kecil kau bilang stres segala itu kan, itu jadi ya udahlah gitu. Ya udah biarin aja teman-teman ya. Untuk sementara ini Noval ada di sini, semoga nanti dengan dinasihatin sama kita nanti ada waktunya dia bisa berpikir lebih dewasa lagi untuk masa depannya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari, gorengan. Makasih teh gorengan. Iya. Dibagi-bagiin aja Bang Ari. Oh, gorengan Dibagiin coba. ke sana.
Bagiin Bang satu-satu Bang. Ke Teh Ita tuh bang. Tak mau gorengan nggak Tak? Ke kamar-kamar aja bang. Ke Pak Heri. Rame ya.